Oke guys, jadi hari ini kita mau nge-review mobil ini, BMW i5 eDrive 4T. Nah, sekarang kita omongin looks depannya dulu. Gue suka sama i5 ini karena apa? Karena walaupun dia elektrik, mobilnya tuh didesain kayak mobil biasa aja, kayak seri 5, tapi mesinnya baterai. Nah, jadi dia tuh nggak dibikin gimmick-gimmick kayak mobil listrik, mobil masa depan. Contohnya kayak apa ya? Tesla deh. Tesla kan mobilnya didesain kayak, wah ini this is the car of the future, terus mobilnya dibikinnya kayak UFO kayak di film-film sci-fi. Nah, kalau ini tuh basically adalah seri 5 pakai mesin baterai, pakai mesin elektrik. Makanya gua suka banget. Jadi ibaratnya nih ya, kalau lu copot badge, copot logo segala macam, itu tuh nggak banyak yang tahu kalau mobil ini adalah mobil elektrik. Terus bentuknya emang sih grillnya gede gitu-gitu ya, cuman tetap dapet gagahnya, tetap dapet maconya di mobil ini. Terus ditambah, gue kan nggak suka banget sama chrome ya. Nih, dia tuh nggak ada chrome, jadi gue makin cinta lagi sama mobil ini. Dia tuh kayak gold atau bronze gitu ya warnanya. Jadi gue suka banget. Ini gue nggak tahu nih bronze atau gold. Mungkin lu di kolom komen bisa tulis, bisa voting ini bronze atau gold. Cuman gue suka banget. Ditambah sama mobilnya yang hitam, jadi kayak black and gold gitu tuh, manis banget guys. Lanjut lagi, lampu depan LED. Oh ya, tadi gue kelewatan di bagian grill. Ini tuh dia aktif ya, berarti bisa kebuka sama bisa ketutup. Nah, di bagian yang bisa kebuka ketutup itu bukan cuman ada di grill doang, dia ada juga di bagian bawah si ventilasi yang tengahnya sini nih. Terus ngomongin ventilasi, itu ada juga di samping kanan sama kirinya. Ini juga beneran bolong, jadi nggak kebanyakan gimmick guys. Nah, kita geser ke lampu berarti. Lampu BMW LED terang banget guys, gak perlu fog lamp lagi karena di mobil ini udah nggak ada. Sensor juga udah banyak banget. Ada kamera, terus di bagian sini nih untuk keperluan radar-radar di tengah si grillnya. Nah, kalau menurut gua, looks depannya itu minusnya cuma satu. Buat gua ya, opini gua. Lampu depannya itu kayak kekecilan. Ngerti nggak? Kekecilan karena grillnya itu gede, jadi kelihatannya kayak nggak seimbang. Kalau misalkan gue yang desain mobil, mungkin lampunya gue gedein sedikit supaya dia seimbang sama grillnya guys. Oke guys, lanjut lagi kita ngomongin bagian samping. Dimensi dulu karena ini penting nih. Mobil ini panjang banget guys, totalnya dia 5 meter. Lebarnya 1,9 meter, tingginya sekitar 1,5 meter. Mobil ini lebih panjang dari BMW seri 7 di tahun 90s sama early 2000. Gila, panjang banget. Karena dia panjang, jadi kalau misalkan lu bawa puter balik di jalanan sempit, itu kayak harus agak usaha ya. Cuman nggak apa-apa guys, mobilnya ganteng. Nah, lanjut lagi ke perban-banan. Setupnya staggered. Yang bagian belakang pakai ukuran 275/35 ring 20. Untuk yang bagian depan dia pakai ukuran 245/40. Pakai velg 939M. Habis itu kalipernya dia juga M Sport tuh yang warna biru, ada brandingannya. Pokoknya mobil ini kalau lihat dari bagian velg itu kelihatan kayak apa ya? Luxurious. Yoi. Nah, lanjut lagi, di bagian sampingnya, desainnya ya sebenarnya sedan biasa aja sih. Si goldnya itu masih ada sepanjang list jendela, terus ada angka 5-nya di bagian sini supaya orang-orang tahu lu lagi bawa seri 5. Yang amazing, yang menurut gue kayak, keren juga nih. BMW balik lagi ke handle pintu zaman mobil-mobil di early 2000 dan segala macam ya, kayak pintu mobil zaman gue SD tuh. Handle-nya
balik lagi yang kayak ditarik ke atas gitu guys. Dah gitu doang bagian sampingnya, nggak ada something yang mencolok guys. Jadi bawa mobil ini humble. Oke guys, lanjut lagi kita ngomongin bagian belakang ya. Lampu belakangnya dulu. Lampu belakangnya itu dibikin sipit, slick looking gitu, nggak yang tebel-tebel. Karena lampu belakangnya kecil, slick. Nah, jadinya mobilnya kelihatan tebel, kelihatan tembem, kelihatan beefy guys. Tuh. Habis itu ada si reflective lightnya, si mata kucing, sensor-sensor juga udah lengkap banget. Ada badge eDrive 40, terus ada badge i5. Nah, sayang banget nih BMW nih. Kenapa badge-nya warnanya nggak ngikutin si bronze gold-nya itu? Kenapa? Jadinya ini kayak dia ada silver sendiri. Tapi ya itu nggak masalah sih, minor aja. Nah, lanjut lagi. Di bagian bawahnya ada diffuseran. Abis itu di yang bagian kiri sama kanannya itu, si diffuser itu kayak apa ya? Kayak cut out untuk knalpot. Tapi karena mobil ini dia elektrik, jadi nggak ada knalpotnya, jadinya ya udah polos aja. Nah, si diffusernya ini yang bikin looks di bagian belakang mobilnya itu kelihatan lebih keren sih, lebih nggak boring, lebih agresif, lebih BMW guys. Terus ada ducktail, udah gitu aja. Bagian belakangnya sebenarnya simple. Kalau lu compare sama bagian depan ya lebih keren kan bagian depannya sih. Terus untuk bagasinya udah ada power back door, biasalah mobil modern udah wajib. Terus karena mobilnya panjang 5 meter in total, lu dapet space bagasi yang gede juga guys. Koper large mungkin masuk 2, kalau koper ukuran medium masuk 3 atau 4 lah. Terus ada keperluan lu ngecharge karena mobil ini elektrik ya. Kabel-kabelan, ada storage sebelah kiri, sebelah kanan. Di sini ada tempat untuk nyimpen si kabel-kabel itu. Nih gue naikin ke atas untuk nunjukin kalau mobil ini masih lengkap. Ada hanger sebelah kiri sama sebelah kanan. Ini kayak pertama kali nih gue lihat di BMW si hanger ini. Terus terakhir ada handle di sini kiri sama kanan untuk ngelipat jok bagian belakangnya guys. Oke, nah untuk bagian belakang itu aja. Sekarang kita lanjut ngomongin bagian mesin. Nah, nih mesinnya. Oke, gue buka dulu cupnya. Set. Gede. Space-nya itu gede banget. Nah, ini kalau misalnya covernya lu buka, sebenarnya itu ada space buat lu bikin, buat si BMW bikin frunk. Frunk itu adalah front trunk. Jadi bisa dijadiin bagasi untuk nyimpen tas-tas kecil. Tapi sayangnya BMW nggak bikin kayak gitu guys. Jadi ya udah kayak mesin aja. Padahal bisa dibikin kayak Tesla itu sebenarnya bisa. Nah, lanjut lagi speknya. Mobil ini punya power 335 horsepower, torsinya 400 Nm, 430 kalau misalkan busnya lagi lu nyalain. Bus itu apa? Nanti gue jelasin di bagian dalam. Nah, untuk range-nya, jaraknya mobil ini bisa nyampe dari full ke nol ya, bisa menempuh jarak 498 sampai 582 km, tergantung lu bawanya, tergantung driving mode-nya, sama mungkin tergantung angin dan jalanannya juga. Habis itu, untuk KWH-nya mobil ini 81,2 kWh. Nah, mobil ini rear wheel drive, jadinya fun to drive banget, rasanya tuh kayak didorong. Nah, didorongnya sama torsi yang instan guys. Jadi gue lebay dikit nih ya, ibaratnya lu bawa mobil ini tuh pas lu injek, itu mata lu tuh langsung masuk ke dalam tengkorak lu kayak di film-film kartun. Seinstan itu guys, bener-bener seru banget. Pas gasnya diinjak, ya lu jangan bilang-bilang bos gue kalau mobil ini gue pakai ngebut dikit, tapi lu butuh torsi, dia langsung ngasih seinstan itu. Seru banget bawa mobil ini. Padahal ini baru yang eDrive 40, coba lu bayangin yang M60. Tapi ini aja menurut gue udah cukup banget, udah fun, udah bisa lu bawa harian, dan udah keren. Nih, enak banget bawa mobil ini, seru banget. Ini adalah pertama kali dimana gue suka banget sama mobil elektrik. Sayangnya kenapa mobil harus BMW? Mahal, gue gak punya duit.
Oke guys, jadi itu aja untuk bagian mesin luar. Sekarang saatnya kita pindah ke bagian dalam. Let's go. Oke, jadi sekarang kita ngomongin bagian dalam. Jok belakang dulu. Pertama-tama yang paling penting adalah legroom dan headroom lu guys. Ini gede banget guys, gak perlu lu omongin sebenarnya, tapi ini gede banget tuh. Legroom segini ya, walaupun emang badan gua kecil, terus jok depannya ukuran gua, tapi ini tuh emang beneran gede. Kalau lu 10 cm, 15 cm di atas gua tingginya, itu masih dapat space yang lega. Headroom juga sama guys. Terus hal penting kedua adalah colokan. Zaman sekarang lu butuh colokan. Di bagian belakang i5 ini lu dapat 4. 2 di bagian belakang jok depan, 2 di tengah sini. Tuh berarti lu total dapat 4. Terus ini kalau lu penasaran, nih, ini gunanya untuk lu pasang aksesoris. Nah, gue pernah lihat itu ada aksesoris untuk pasang iPad supaya iPadnya ngecharge terus, baterainya nggak habis. Itu lu bisa pakai colokan yang di sini kan, berarti gitu guys. Ada ambient lightnya juga di dekat colokan Type C-nya. Terus joknya two tone ya, coklat, sama ada bagian hitamnya di headrest jok tengah. Nah, ngomongin jok tengah, kalau lu duduk di tengah, dia ada gundukannya nih, tapi masih enak guys, masih empuk, masih nyaman walaupun dikeras di bagian punggung sama harus ngangkang tuh. Tapi untuk bagian pinggang, bagian paha dan pantat segala macam itu masih enak, jadi masih bisa. Terus lanjut lagi kita ngomongin AC. Kisi-kisi AC ada 4, 2 di pilar, ada 6 berarti. 2 di pilar, 2 di tengah, sama ada 2 di kaki. Untuk ngatur AC-nya lu pakai layar kecil ini nih. Nah, dia itu kayak touchscreen atau touch sensitif, tapi yang lucu kalau misalnya lu mau ngatur AC-nya itu harus gede dulu. Jadi dia tuh satu jalur gitu nih. Gede. Tuh misalkan lu mau ngatur ke balik lagi dari 2 ke 1 itu nggak bisa mundur. Untuk nyalain heated seat itu dari sini juga. Lu bisa ngatur suhu, bisa ngatur arah AC-nya, pokoknya udah lengkap banget. Nah, apalagi ya berarti, oh ya, speaker. Nah, di bagian speaker ini itu dia ada warna bronze gold ya, itu jadi nggak cuman di luar doang, nggak cuman di grill sama di list jendela doang, itu ada juga di bagian speaker sama di bagian handle pintunya. Nah, speaker mobil ini dia pakai Harman Kardon. Terus lanjut lagi di bagian jendela, lu dapat privacy screen ada di jendela utama sama ada di bagian kaca matinya. Tuh. Oh, sama di bagian belakang nih, yang bisa lu naik turunin pakai kontrol di depan. Isofix sudah pasti ada. Terus di sini bagian tengah lu dapat 2 cup holder. Udah, itu aja. Pokoknya kalau lu duduk di bagian belakang ini i5, lu nggak usah takut sama space karena emang mobilnya 5 meter guys, lebih panjang dari seri 7 zaman dulu. Oh, terakhir panoramik. Nah, ini ya ukurannya sebenarnya standar, cuman dia itu full, nggak ada batangnya di tengah, jadi kalau ngelihat pemandangan itu lega. Tapi ini nggak bisa dibuka ya karena ini panoramik doang. Jadi udah itu aja untuk bagian belakang. Kita lanjut ngomongin bagian depan. Oke, jadi sekarang kita ngomongin bagian depan guys. Dari mana ya? Gue harus mulai dari mana? Dari jok dulu ya. Masih sama kayak yang bagian belakang, masih ada si tekstur ini, warnanya juga udah pasti masih sama. Nyamannya, kalau menurut gua ini lebih empuk, lebih nyaman. Rasanya itu lebih tebal. Udah full electric seat. Nah, untuk ngatur senderan, naik turun sama maju mundurnya itu lu pakai tombol yang ada di samping joknya di bawah. Tapi untuk ngatur tie support, sayap, dan segala macam itu lu pakai layar di tengah guys. Headrestnya ini juga enak banget, empuk. Pokoknya kalau lu duduk lama-lama di sini tuh malah makin nyaman, makin lama makin nyaman. Lanjut lagi kita ke bagian berarti dashboard ya. Ini dashboardnya keren sih guys. Dibikin nggak norak, tapi banyak
hiasannya gitu, paham nggak? Nih, di bagian kayunya itu bukan sekedar kayu, dia ada crack effect atau lightning effectnya ini, nggak tahu mungkin karena dia elektrik jadi kayak petir, cuman itu kayak gimmick tapi gimmick yang keren. Ambient lightnya dibikin kayak kristal-kristal, terus ada hiasan-hiasannya itu supaya nggak boring, dan dia juga bisa lu ganti udah pasti kalau misalnya lu nyalain hazard. Nih hazard mana? Kalau lu nyalain hazard dia bisa ngikutin hazardnya, terus bisa ngikutin si driving mode-nya juga. Pokoknya udah enak banget bawa mobil ini tuh, kayak futuristik tapi nggak futuristik banget, bukan futuristik yang norak ya kan. Terus ada si black gold kan, bronze goldnya ini masih ada di bagian dashboard, di bagian setir itu masih ada bronze goldnya. Terus untuk kisi-kisi AC itu dia dibikin hidden guys, dibikin nggak kelihatan. Jadi dia tuh sebenarnya ada di tengah-tengah di sini nih, di sela-sela sini, pokoknya udah dibikin sembunyi. Nah, untuk ngatur AC-nya, arahnya, nutupnya itu lu pakai ini kayak analog gitu, kiri untuk arahin ke kiri, ya intinya gampang lah, lu ngerti lah. Terus untuk buka tutupnya lu pakai si apa ya, ini tuh bukan touchscreen tapi dia kayak touch sensitive gitu jadinya. Tuh, ini buat buka ke 1, kalau lu mau nutup itu arahin ke 0 gitu. Di bagian tengah juga sama, itu dia ada di bawah layar, ada analognya juga 2. Udah dibikin clean looks lah, karena kalau ada kisi-kisi AC-nya mungkin mobilnya jadi keramaian kali ya. Lanjut lagi kita ngomongin bagian tengah guys. Lu dapat storage space, wireless charger, 2 cup holder, 2 colokan type C. Di bagian ininya nih, per tombol-tombolan lu dapat dial, volume slider, terus shifter yang udah bukan batang lagi, sama tombol start stop. Nah, tombol-tombol yang gue sebutin itu bahannya dari apa ya, kayak efek kristal gitu. Ini bukan kristal beneran, cuman kristal-kristalan. Nah, keren. Tapi minusnya itu gampang banget kelihatan ada sidik jari. Nah, sisanya itu shortcut, auto handbrake, parking brake, itu segala macam itu masih ada guys. Nah, tombol-tombol si shortcutnya ini tuh kayak haptic feedback gitu. Jadi tuh bukan tombol beneran tapi kayak ada ceteknya itu, ngerti kan, kayak dibikin seolah-olah ini tombol gitu. Nah, di tengah sini dalam storage sini lu dapat 1 power outlet. Jadi di bagian depan ada 2 colokan type C, 1 wireless charger sama 1 power outlet. Lu nggak bakal kehabisan baterai di mobil ini guys. Nah, lanjut lagi ke bagian layar. Layar apa yang bisa gue omongin? Banyak banget guys sebenarnya nih. Gue masuk ke menu itu banyak banget. Kalau lu nonton video kita yang iX itu masih sama sebenarnya. Interior kamera itu masih ada, terus masih ada Air Console itu buat main game, nonton YouTube, Spotify, Apple CarPlay, Android Auto. Itu gak usah lu tanyain lagi, itu udah pasti ada. OS 8, floating curve display, pokoknya layarnya itu curve, floating mungkin dikit-dikit kali ya. Tuh, layarnya nyambung sama speedometernya tampilannya bisa lu rubah. Nah, selain ada speedometer, bonus lagi heads up display, nggak kelihatan cuman ada. Udah gitu tuh. Jadi di bagian driver ini tuh udah gampang banget. Kalau lu nggak mau pakai touchscreen, lu bisa pakai dial si kristalnya itu. Bisa juga pakai voice command guys. Oke, jadi abis ngomongin layar tengah, heads up display, speedometer, kita ngomongin bagian driver nih. Tilt and teleskopiknya udah elektrik, setirnya flat bottom. Bagian tengahnya ini kayak mengingatkan gue kepada BMW iX ya, tapi gue lupa mirip apa, sama apa enggak. Masih ada si bronze goldnya ini di pinggir-pinggir sama di palang-palang bawahnya. M Sport steering wheel, tadi gue udah bilang flat bottom kan ya. Terus bahannya ini tuh kulit halus gitu guys, enak banget di tangan, nggak gampang ninggalin bekas minyak tangan. Yang unik di bagian setir adalah ini, pedal shifter. Di posisi pedal shifter ada yang namanya boost.
Nah dia cuman ada di sebelah kiri doang, jadi nggak sebelah kiri kanan. Boost itu gunanya apa? Jadi misalkan lu mau nyalip nih ya, contoh ya, gue kasih contoh kasus aja. Misalkan lu mau nyalip terus kayak susah gitu, nah lu cetekin nih boost buttonnya, lu pencet, dia ntar mobilnya ngasih power lebih supaya lu lebih gampang nyalip. Jadi ibaratnya kalau misalnya lu main video game kayak tombol nitrous, tombol nose lu nih, si boost button ini tadi kan di bagian mesin gue bilang ya ada boostnya. Nah ini boostnya seru guys, gue belum sempat nyobain sih karena nggak perlu juga, cuman ada. Berarti total 400 Nm kalau boostnya lagi dinyalain, 430 Nm, lumayan nambahin 30 Nm. Nah tombol perlampu-lampuan di sebelah sini itu juga udah sama kayak si buka tutup kisi-kisi AC, touch sensitif untuk si lock unlock mobilnya, memory seat itu juga semuanya udah touch sensitif. Jadi tombol fisik itu cuma ada di tengah sini, di panel tengah sama di bagian setir. Nah di setir ya itu lu bisa ngatur tampilan si speedometer, cruise control, ganti musik, volume, angkat telepon dan segala macam. Pokoknya kalau lu ngomongin teknologi safety feature, mobil ini udah lengkap banget. Kamera 360 udah pasti ada, bisa parkir sendiri. Nah tuh dah enak banget. Kalau lu bawa harian mobil ini cocok guys. Minusnya dia cuma panjangnya aja 5 meter, tapi kalau lu udah biasa bawa mobil panjang itu enak banget. Driving feelingnya solid, powernya instan, torsinya instan, bagasi gede, jok belakang gede, jok enak. Apalagi yang lu cari di mobil? Lu nyari sedan masa depan, menurut gua ini menjadi salah satu pilihan yang tepat. Nih buat lu yang penasaran sama safety feature, gue kasih tahu nih, gue udah berkali-kali banget ngomong ini nih ya. Jadi di mobil ini ada apa aja? Pertama, front collision, lane departure warning. Jadi kalau lu mau nabrak depan atau lu udah mulai keluar jalur itu dikasih warning. Lane changing warning itu dia juga ada untuk pas lu ganti jalur. Side collision warning. Jadi kalau mau nabrak samping, nah itu ada juga. Exit warning. Jadi pas lu mau exit si mobilnya itu dia juga ada. Nah di parkingan lu dapat apa aja? Front and rear warning. Tuh kalau lu lagi parkir ada motor lewat di bagian depan atau bagian belakang, itu dia bakal ngasih warning. Ada parking distance control. Nah itu gue kurang tahu untuk apa, cuman mungkin untuk ngatur jarak pas lu parkir. Kamera 360 udah pasti ada. Nah di bagian driving itu lu ada lane changing assistance. Kayaknya mobil ini kalau dari namanya dia bisa bantuin lu untuk pindah jalur. Ibaratnya kayak nyetir sendiri dikit-dikit. Nah habis itu terakhir si steering wheel ya, si setirnya ini dia bisa ngasih feedback geter-geter kalau misalkan ada something. Misalnya lu mau di blind spotnya ada something, itu dia bisa ngasih geter-geter guys. Jadi kalau kita ngomongin safety feature di mobil ini gak usah lu tanyain lagi itu. Nah terakhir, karena mobil ini elektrik, jadi seandainya lu habis parkir ya kan, kalau di mobil biasa lu habis parkir matiin AC, lu pencet tombol start stop kan untuk lu matiin mesinnya. Kalau di mobil ini tuh udah nggak perlu lagi. Jadi lu parkir, lu turun aja. Tuh, mobilnya bakal otomatis guys. Keren kan? Oke guys, jadi intinya kalau misalkan lu masih cinta banget sama seri 5, nih lu pengen banget sama seri 5, tapi mungkin ada faktor-faktor lain kayak faktor ganjil genap, kantor lu di daerah ganjil genap atau rumah lu, terus kayak lu butuh mobil yang bisa ngirit. Menurut gua lu beli BMW i5 eDrive 40 ini guys. Karena kalau misalnya kita compare sama mobil elektrik yang lain, ini tuh gak terlalu gimmicky, gak terlalu dibikin mobil masa depan. Driving feelingnya dia juga gak kayak mainan, yang dimana biasanya kalau gue nyobain mobil elektrik lain itu rasanya terlalu kayak mainan guys. Kayak terlalu steeringnya ringan lah, mobilnya enteng lah. Kalau di mobil ini tuh gak solid,
and fun driving experience. Enak banget. Produsen, pembuat mobil yang lain, menurut gua, lu bikin mobil yang kayak gini lagi guys. Looks-nya juga nggak terlalu mobil futuristik, padahal ya ini elektrik guys, yang katanya car of the future. Oke, jadi sampai situ aja. Kalau misalkan lu mau cobain mobil ini, bisa banget lu tinggal datang kita di BSD, cari kita di Bursa Mobil BSD atau di Bintaro guys, Bursa Mobil Bintaro. Cari yang gambarnya sayap kuning, itu Elite Motor. Atau kalau misalkan lu mau lihat koleksi mobil kita yang lain, lu bisa visit Instagram kita yang ada di bawah sini, somewhere around here. Oke, jadi sekali lagi thank you banget udah nonton. Jangan lupa tonton video kita yang lain, komen, like, share, and subscribe. Kalau misalnya gue ada salah ngomong, itu bisa banget lu benerin. Thank you banget. Sampai ketemu di Elite Motor dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Amazing.